syarat syafaat ini terjadi. Syarat syafaat ini terjadi. Yang pertama tadi, Allah mengizinkan orang yang memberikan syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Fadilatu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Imam Syafi'i, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang pembatal-pembatal keislaman, maka kita menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, apakah benar ajaran salafi itu menolak pendapat-pendapat para ulama? Yang pertama, mungkin harus didudukkan dulu adalah apa yang dimaksud dengan ajaran salafi, atau bahasa Arabnya as-salafiyah. As-salafiyah diambil dari kata-kata salaf. Salaf artinya adalah orang yang terdahulu. Dan yang dimaksud dengan as-salafiyah adalah sebuah tata cara beragama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan dipahami oleh para salafus saleh. Itu yang disebut dengan as-salafiyah. Tata cara beragama dengan cara beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Siapa itu salafus saleh?
orang-orang terdahulu yang saleh. Siapa orang-orang terdahulu yang saleh? Yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Yang mengikuti para sahabat dengan baik. Itulah yang disebut dengan as-salafiyah atau ajaran salaf. Orang yang berusaha meniti jalan tersebut disebut dengan salafi. Dan kata salafi bukan hanya ada di zaman sekarang, dari mulai semenjak dahulu. Bahkan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, "Ana salaf." Aku adalah orang yang terdahulu. Ana khairun laki salaf. Aku adalah sebaik-baik orang yang terdahulu untukmu, wahai anakku Fatimah radhiyallahu anha. Ini kata salaf dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya mendahului, meninggal sebelum anak perempuan beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Dan terbukti, dan ini termasuk kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau meninggal terlebih dahulu diikuti oleh Fatimah 6 bulan setelahnya. Dan di dalam beberapa biografi para di biografi para ulama seperti di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala sering disebutkan kata salafi. Jadi dia bukan kata yang baru datang, tetapi dia bahasa Arab yang memang ada di dalam hadis Rasul, kemudian di dalam perkataan para ulama semenjak dahulu. Itulah yang disebut dengan ajaran salafi. Pertanyaannya, apakah benar ajaran salaf itu menolak pendapat-pendapat para ulama? Kan aneh. Apakah benar ajaran salaf? Ajaran salaf berarti kan ajaran siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Inilah sumber-sumber ulama. Imam yang 4 dari mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti 3 ini. Mengikuti 3 keemasan ini. Bagaimana bisa dikatakan apakah benar ajaran salaf? Ajaran para sahabat berarti kan? Ajaran para tabi'in, ajaran para tabi'ut tabi'in menolak pendapat para ulama. Yang benar adalah para ulama mengikuti apa? Ajaran salafus salih. Itu yang benar. Paham maksud saya enggak? Tidak bingung kan? Ajaran salaf adalah ajarannya siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Para ulama, kita ambil contoh para ulama, imam yang 4. Maka mereka mengikuti pendapat siapa? Para salaf. Kok pertanyaannya malah apakah benar ajaran salaf itu menolak pendapat para ulama? Kan terbalik pertanyaannya. Paham maksud saya? Nah, jadi pertanyaannya tidak benar. Ajaran salaf adalah ajarannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Dan para ulama mengikuti mereka. Bahkan ada riwayat mazhab Syafi'i misalkan, mengikuti pendapat dari sahabat siapa. Kemudian mazhab Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat dari siapa. Artinya sekolahan dari mazhab Syafi'i itu mengikuti pendapat sahabat siapa. Kemudian sekolahan dari mazhab Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat sahabat siapa. Nah, ini orang-orang syariat bisa menjelaskannya. Jadi pertanyaannya tidak benar. Paham ya? Baik. Yang kedua, apakah benar salafi itu bila ada orang bertamu bahkan lewat di depan rumahnya saja bekas orang tadi akan disiram pakai air, Ustaz? Nah, siapa itu salafi? Tadi yang saya katakan.
yang berusaha beragama berdasarkan Al-Quran, hadis, dan dengan dipahami oleh siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, itu ajaran salaf. Apakah sekarang para sahabat mengajarkan seperti itu? Para tabi'in mengajarkan seperti itu? Para tabi'ut tabi'in mengajarkan seperti itu? Kemudian yang mengikuti mereka melakukannya? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Jadi ini tidak benar. Jawabannya mudah, tidak benar. Selesai. Ya kan? Yang ketiga dan yang terakhir Ustaz, apakah benar Salafi itu melarang ziarah kubur? Sebelumnya saya ingin mungkin Ustadz, pertanyaan pertama itu kayaknya Ustadz hanya main retorika aja gitu. Pertanyaan pertama jawaban Ustadz hanya main retorika aja gitu. Oke, kita jawab sekarang. Misalkan gini, ajaran Salafi itu yang antum bawa tuh Ustadz. Yang sekarang antum pahami itu, apakah menolak pendapat para ulama? Saya tidak berbicara tentang sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang Ahmad Zainuddin bawa, yang Ustadz Khairullah bawa, Ustadz dakwah salaf, dakwah sunnah bawa, itu benar enggak? Itu mungkin maksud pertanyaan. Paham maksud saya? Ya, paham itu maksudnya? Maka jawabannya tetap tidak benar. Buktinya kita mau menjawab dengan pertanyaan yang ketiga. Ya, apakah dakwah salaf yang dibawa oleh para ustadz-ustadz yang mendakwahkan sunnah dakwah salaf ini menolak pendapat para ulama? Lihat sekarang bagaimana saya menjawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimana saya menjawab pertanyaan yang ketiga? Pertanyaan yang ketiga, apakah benar Salafi itu melarang ziarah kubur? Maka jawabannya sudah saya katakan tadi. Ajaran salaf adalah mengajak orang beramal dengan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Nah, sekarang apakah ada dalam Al-Quran tentang ziarah kubur? Enggak ada. Apakah ada dalam hadis? Ada. Dalam hadis Buraidah, riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Itu ajaran salaf. Ya. Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ajaran salaf, yaitu aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur-kubur. Maka sekarang ziarahilah. Hadisnya ada, maka kita ikuti. Taib. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ada tambahannya, sesungguhnya menziarahi kubur adalah mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Apa itu kehidupan akhirat? Ma yakunu ba'dal maut. Kehidupan yang terjadi setelah kematian. Apa saja. Dengan menziarah kubur kita akan ingat apa yang terjadi akan setelah kematian. Untuk persiapan kita yang masih hidup. Baik. Berarti kan ada hadisnya. Tadi bagaimana ajaran salaf? Beragama dengan Al-Quran dan hadis. Dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'un, tabi'in. Para salafus saleh. Nah, apakah dia menolak perkataan para ulama? Maka kita katakan tidak. Kenapa? Karena lihat sekarang, saya bawakan perkataan para ulama. Imam Ibnu Abdul Bar, ulama dari mazhab Maliki. Peneliti dari mazhab Maliki. Beliau berkata di dalam kitab beliau At-Tamhid, mengatakan fi hadzal hadits minal fiqh ibahatul khuruji ilal maqabiri wa ziyaratul quburi wa hadza amrun mujtama'un alaihi rijal. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran agama, yaitu dimubahkannya keluar menuju kuburan-kuburan untuk berziarah
dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Oh, sekarang kalau saya dituduh menolak ajarannya para ulama, gimana? Saya sendiri memakai ijma'nya para ulama. Berarti itu hanya sebatas apa? Tuduhan. Paham? Tuduhan. Tuduhan bahwa dakwah salaf yang didengung-dengungkan sekarang jadi rame seantero Nusantara ini menolak perkataan para ulama. Maka menolak perkataan para ulama ini umum. Apa nih maksudnya? Namun kita sekarang baca perkataan para ulama gimana dikatakan menolak? Paham maksud saya? Kemudian beliau mengatakan, wa mukhtalafun fihi lin nisa wa qad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha wa la taqulu hujra fa innaha tudzakkirul akhirah. Dan terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang hukumnya bagi perempuan untuk berziarah kubur. Dan dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah. Dan janganlah kalian menjauhi. Sesungguhnya menziarahi kubur mengingatkan akan kehidupan akhirat. Lihat lagi Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, hadis Rasul SAW sebelum perkataan Imam Nawawi. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Aisyah, afwan. Beliau bercerita, karena Rasulullah SAW yakhruju ilal Baqi'. Adalah Rasulullah SAW sering pergi ke Baqi'. Kita tadi katakan ajaran salaf, ajaran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, hadis. Nah, kita mengikuti Rasulullah SAW. Beliau berziarah kubur, maka kita juga berziarah kubur. Maka termasuk fitnah kepada dakwah yang mulia ini melarang berziarah kubur. Ada hadisnya, masa kita larang ziarah kuburnya? Nah, Imam Nawawi mengatakan, ittafaqat nususus Syafi'i rahimahullah wal ashab ala annahu yustahabbu lirrijal ziyaratul kubur. Perkataan-perkataan yang jelas dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama bukan? Ulama. Sekarang ngapain kita baca perkataannya? Untuk mengambil perkataan ulama. Maka tuduhan kalau seandainya dakwah salaf yang sekarang ini digembar-gemborkan itu adalah menolak pendapatnya para ulama. Itu tuduhan. Dan memang susah untuk orang menuduh kemudian dia harus membersihkan satu-satu, apalagi kita di media sosial, susah. Tuduhan saja. Nah. Imam Nawawi rahimahullah, ulama peneliti dari mazhab Syafi'i, berkata, telah sepakat perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi'i yang jelas dan juga ulama-ulama dari mazhab Syafi'i bahwa dianjurkan untuk lelaki berziarah kubur, wa huwa qaulu kafatil ulama, dan dia adalah pendapatnya kebanyakan para ulama. Naqala al-Abdari fihi ijma'al muslimin. Seorang ulama yang bernama Al-Abdari menukilkan bahwasanya di dalam berziarah kubur untuk laki-laki ijma', kesepakatan, konsensus para ulama untuk berziarah kubur. Dan wa daliluhu ma'al ijma' al-ahaditsus sahihatul masyhurah. Dan dalilnya disertai ijma' tadi ada hadis-hadis yang sahih dan masyhur. Nah, berarti sudah terbantahkan kan tuduhannya bahwa dakwah salaf menolak perkataan para ulama. Tidak benar loh kita baca perkataan para ulama. Bagaimana kita menolak? Sedangkan mereka adalah pewarisnya para nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka digantikan oleh para ulama menjelaskan kebenaran. Maka kita sebagai orang mengikuti, orang awam kaum muslim mengikuti para ulama rahimahumullah ta'ala. Paham ini? Jadi tidak benar kalau seandainya menolak pendapat para ulama. Tidak benar kalau seandainya lewat di depan rumah ulun langsung ulun siram. Tidak benar, itu tuduhan.
Itu mungkin tuduhan agak aneh. Yang lebih eksotik lagi tuduhannya adalah yang ngaji pian ini ulun gaji. Nah, itu isu sudah lawas tuh. Ya. Yang ngaji di sini ulun gaji. Nah, ini kan aneh. Baik. Sekarang kita masuk kepada tema kita. An-naqidhu tsani, pembatal keislaman yang kedua. Qala al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara. Dia berdoa kepada perantara-perantara ini. Dia meminta kepada perantara-perantara ini syafaat. Dia bertawakal kepada perantara-perantara ini. Maka dia telah kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Ini adalah pembatal keislaman yang kedua yang kita pelajari beberapa pekan ini. Dan yang sudah kita pelajari, permasalahan pertama, maksud dari pembatal keislaman ini. Maksudnya jelas, yaitu seseorang, saya misalkan, ya, atau seseorang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara. Dan dia, orang ini minta berdoa kepada si perantara. Minta syafaat kepada si perantara, minta tawakal kepada si perantara. Ya, ini maksud dari pembatal keislaman yang kedua. Dan itu permasalahan pertama yang sudah kita bahas. Permasalahan yang kedua, apa bedanya antara pembatal keislaman yang pertama dengan yang kedua? Apa pembatal keislaman yang pertama? Asyirku fi ibadatillah. Berbuat kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Maka bedanya antara pembatal pertama dengan kedua, pembatal kedua bagian dari pembatal pertama. Itu sudah kita pelajari juga. Permasalahan ketiga yaitu pembagian perantara. Perantara ada yang diharamkan dan ada yang diwajibkan. Bahkan siapa yang mengingkari perantara yang diwajibkan ini kafir. Perantara yang diwajibkan yang pertama adalah perantara sebagai pembawa apa? Risalah. Jibril membawa wahyu dari Allah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memberikan ajarannya kepada kita. Mereka ini perantara antara kita dengan Allah. Maka siapa yang mengingkari perantara jenis ini kafir. Yang mengingkari Jibril, mengingkari Nabi Muhammad SAW kafir. Kenapa? Karena mereka adalah tugasnya membawa risalah. Perantara yang kedua, siapa yang menetapkannya yang kafir? Yang dimaksud dengan pembatal keislaman yang kedua ini, yaitu seseorang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Orang ini berdoa kepada si perantara ini, orang ini bertawakal kepada si perantara ini, orang ini meminta syafaat kepada perantara ini. Ini siapa yang menetapkan perantara seperti ini? Kafir. Secara ijma'. Ini permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat yaitu menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Cuma hanya sebatas apa? Pangkat, kedudukan. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Misalkan, wahai Tuhanku, dengan pangkat nabimu, ampuni dosaku. Ini kan perantara. Ya, maka yang benar tidak menunjukkan kepada kekufuran, tetapi yang benar adalah dia perbuatan yang belum diajarkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa seperti itu. Para sahabat tidak berdoa seperti itu. Nah, permasalahan yang kelima yang sudah kita bahas adalah syubhat. Syubhat yang pertama, hadis tentang orang yang apa? Minta hujan. Kepada siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian syubhat yang kedua adalah apa? Hadis tentang seorang tunanetra yang minta didoakan oleh Rasulullah SAW agar sembuh butanya. Itu sudah saya bahas. Kalau ingin lihat silahkan di Rifkon TV ya. Ya, sudah saya bahas. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, kalau boleh saya tulis biar Bapak Ibu tidak bingung apa yang kita bicarakan sekarang. Pembatal keislaman yang kita bicarakan sekarang menja'ala bainahu wa bainallah wasa'ita yad'uuhum wa yas'alu lahumus syafa'ah wa yatawakkalu alaihim. Perhatikan baik-baik. Siapa saja yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara. Siapa saja ini berdoa kepada si perantara ini. Ini sudah kita bahas. Selesai dah. Dengan berakhirnya pembicaraan tentang syubhat. Saya sebenarnya ingin melanjutkan tentang syubhat. Kalau ingin hawa nafsunya ingin kita bahas lagi syubhat-syubhatnya. Tapi enggak jalan-jalan nanti. Ya. Nah, pada malam ini kita mempelajari ini wa yas'alu lahumus syafa'ah. Dan yang siapa ini minta kepada si perantara syafaat. Ya. Meminta kepada perantara syafaat. Nah, ini tema kita malam ini. Ya, siapanya ini, orangnya ini minta kepada si perantara, minta apa? Minta syafaat. Ini pembatal keislaman. Saya meminta kepada perantara saya sebelum meminta kepada Allah, minta syafaat. Ini pembatal keislaman. Kita akan dalami masalah ini pada malam ini. Baik. Pertama, catat baik-baik. Apa itu syafaat secara bahasa etimologi? Syafaat diambil dari kata-kata shin, fa, dan ain. Shin, fa, dan ain. Syafa'ah. Yang artinya dalam bahasa Arab, idza ja'ala syai' itsnain. Jika seseorang menjadikan sesuatu jadi dua. Mudahnya secara bahasa adalah jumlah yang genap. Jumlah yang genap. Syafaat secara bahasa jumlah yang genap, bukan ganjil. Menjadikan sesuatu dua, ganda, double. Nah itu arti syafaat secara bahasa. Baik. Arti syafaat secara istilah syariat. Saya sebutkan dulu baru nanti saya gambar ya. Arti syafaat secara istilah syariat. Su'alut tajawuzi anil ghair. Memohon ampunan untuk orang lain. Saya ulangi. Memohon ampunan atau kebaikan untuk orang lain. Itu namanya
Syafaat. Memohon ampunan atau kebaikan untuk orang lain. Saya beri contoh kalau dalam kehidupan kita. Misalkan Mas Robi ingin melamar kerja di pesantren dan ilmu. Karena ulun pernah bertetangga, maka beliau datang. Ustadz, kalau hendak melamar di pesantren ilmu, kawakah padahakan lawan bagian HRD-nya? Nah, ini berarti beliau sekarang minta syafaat lawan ulun. Paham itu? Meminta ampunan atau rekomendasi untuk orang lain. Itu namanya apa? Syafaat. Kalau dalam urusan dunia seperti tadi. Nah, kalau urusan akhirat bagaimana? Lihat sini. Saya gambar. Ini saya hapus saja biar mudah dipahami. Ini ada Allah paling atas. Kemudian ada di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana salawat pian? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada makhluk. Ada makhluk. Ada Nabi Muhammad, ada Allah. Bagaimana proses syafaat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah agar orang ini diampuni al-maghfirah. Diampuni. Itu namanya apa? Syafaat. Nah, ini namanya syafaat secara istilah syariat. Su'alut tajawuz awil maghfirah awil manfa'ah lil ghair. Meminta untuk orang ini ampunan, kebaikan, pemaafan, itu namanya syafaat. Meminta ampunan, kebaikan, manfaat untuk orang lain. Itu namanya apa? Syafaat. Gambarannya bisa begini. Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah agar orang ini diampuni, agar orang ini masuk surga, agar orang ini dikeluarkan dari api neraka, agar orang ini dimaafkan, dan seterusnya. Itulah pengertian apa? Syafaat. Paham? Nah, yang terjadi nih, ya, orang ini minta kepada perantara-perantara syafaat. Minta kepada perantara-perantara syafaat. Seperti sini dia. Minta kepada Nabi Muhammad SAW syafaat. Minta orang ini di sini nih. Kepada Nabi Muhammad SAW syafaat. Padahal yang terjadi apa? Nabi Muhammad SAW mintanya kepada siapa? Allah. Pahamlah biar aja. Ya, yang bujurnya dan salahnya pahamlah. Nabi Muhammad SAW minta kepada siapa? Allah. Agar orang ini dimaafkan, diampuni, dimasukkan surga, dikeluarkan dari neraka. Lah ini enggak. Mintanya kepada siapa? Kepada Nabi. Paham? Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berdasarkan penelitian mereka terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama, maka mereka membagi syafaat itu menjadi dua. Ya, saya sebutkan dulu ini, baru saya gambar nanti, biar mudah. Yang pertama adalah asy-syafa'atul kubra. Yang pertama adalah syafaat yang khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimiliki oleh selain beliau.
Ini syafaat jenis pertama. Syafaat yang khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi nanti di akhirat. Dan ingat, pembicaraan kita semua tentang syafaat ini adalah pembicaraan tentang kehidupan akhirat. Ya, terjadinya di akhirat. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti diizinkan oleh Allah untuk memintakan untuk orang lain agar diampuni, dimaafkan, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, syafaat macamnya ada dua. Syafaat yang khusus terjadi nanti di akhirat. Ingat ya, terjadi di mana? Bukan di dunia. Terjadi nanti di akhirat. Yang pertama syafaat yang khusus. Apa itu syafaat yang khusus? Syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kelak di akhirat atas izin Allah. Gitu ya. Kelak di akhirat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini ada 3 macam. Yang pertama, saya gambar ya. Jadi sekali lagi gambar ini yang ini adalah mekanisme syafaat. Baik. Nah, berbicara tentang syafaat, syafaat dibagi oleh para ulama menjadi 2. Yang pertama yaitu syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas izin siapa? Allah. Misalkan ini syafaat dibagi menjadi 2. Asy-syafa'ah al-khassah. Syafaat yang khusus. Ini ada 3. Yang pertama yang disebut dengan asy-syafa'ah al-uzma. Syafaat uzma. Istilahnya begitu kalau para ulama menyebutkan. Apa itu syafaat uzma? Syafaat yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah saat di padang mahsyar agar dimulai hisab. Jadi kisahnya yang harus kita yakini ketika hari kiamat kemudian ditiupkan sangkakala, kemudian wafat seluruh manusia. Setelah beberapa lama ditiupkan lagi, kemudian dibangkitkan seluruh manusia. Lalu digiring oleh api. Kemana? Ke padang mahsyar. Dan saat itu yauma tubaddalul ardu ghairul ard was samawat. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Ya, kemudian langit diganti dengan yang lain. Pokoknya dikumpulkan seluruh manusia. Bahkan disebutkan seluruh hewan. Buasnya, tidak buasnya seluruhnya dikumpulkan. Nah, saat itu kan manusia didekatkan matahari sekitar hanya beberapa mil. Nih bayangkan Pak. Pada saat itu gak ada namanya ketenaran, followers sekian juta, rumah megah, mobil mewah, gak manfaat. Kita dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, tidak terkhitan. Matahari didekatkan. Maka kemudian setelah itu manusia tidak bisa bergerak. Karena tidak ada yang menjadi raja saat itu kecuali Allah. Tidak bisa bergerak kecuali dengan izin Allah SWT. Mereka nunggu. Apa nih, gak ada apa-apa. Sedangkan matahari dekat, makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai tenggelam. Sesuai dengan apa? Amal. Bukan kegantengan, kecantikan, bukan harta, jabatan. Amal. Saat tidak ada sesuatu itu, nunggu, mereka kan bosan. Kita semua nanti bosan.
Maka mereka berusaha pergi, setiap umat pergi ke nabi-nabi mereka. Bahkan disebutkan juthas. Mereka pergi itu dalam keadaan lutut begini. Jalan. Ya, mengerikan. Mengerikan. Maka falima listikbar. Mengapa menyombongkan diri? Di akhirat semua dari kita akan seperti itu nanti. Maka setelah itu asy-syafa'atul 'uzma, baru manusia meminta kepada nabi-nabi mereka. Yang pertama kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah nabi pertama, makhluk pertama diciptakan Allah dengan tanganmu, diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah. Maka mintakanlah untuk kami syafaat kepada Allah. Makhluk-makhluk ini anggap di sini Nabi Adam, mintakanlah wahai Adam kepada Allah syafaat. Apa syafaat yang diminta? Dimulai hisab. Itu yang mereka minta. Pergi kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, aku pernah salah. Makan buah khuldi. Is'al ghairi, nafsi. Minta kepada selainku. Sekarang waktunya sendiri-sendiri. Allah tidak pernah murka seperti murkanya pada hari ini. Hari itu menegangkan sekali. Minta kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama alaihissalam. Isfa'lana inda rabbik. Mintakan kepada Allah untuk kami agar dimulai hisab. Maka kata Nabi Nuh, tidak, bukan aku orangnya. Minta kepada Nabi Musa, bukan aku orangnya, aku pernah membunuh orang, kata Nabi Musa. Minta kepada Nabi Ibrahim, bukan aku orangnya, aku pernah berdusta, kata Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya minta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad langsung mengatakan, ana laha, aku yang paling pantas untuk meminta itu kepada Allah. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW sujud tersungkur di hadapan Allah. Lalu beliau menyebutkan pujian-pujian yang beliau belum pernah dengar, belum pernah beliau baca selama beliau hidup di dunia. Diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengucapkan pujian tersebut. Sampai ada suara yang berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' rasak, washfa' tushaffa', wa qul tusma', wa sal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Engkau telah diizinkan. Izinnya dari siapa? Allah. Engkau telah diizinkan untuk minta kepada Allah. Lihat, minta kepada Allah harus dengan izin siapa? Allah. Angkat kepalamu. Engkau telah diizinkan untuk memintakan syafaat agar para makhluk ini dimulai hisab. Mintalah, permintaanmu akan didengar. Ya, mintalah, permintaanmu akan dikabulkan. Mulailah saat itu Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah untuk makhluk-makhluk ini agar dimulai apa? Hisab. Inilah yang disebut dengan asy-syafa'ah al-uzma. Dan ini khusus milik siapa? Rasulullah SAW. Yang kedua adalah suatu syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada paman beliau, Abu Talib. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan tentang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku, berarti kan sistemnya nanti Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah agar, di sini Abu Talib, agar Abu Talib diringankan siksanya. Dan benar, fayuj'alu fi dhahdahin min nar. Maka dijadikan beliau disiksa di dalam api yang tingginya hanya sampai mata kaki. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar.
Kalau bukan karena aku, maka niscaya Abu Talib benar-benar di dalam neraka yang paling dalam. Itulah syafaat Nabi untuk siapa? Untuk Abu Talib. Kemudian syafaat yang ketiga yang khusus dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat penghuni surga untuk masuk ke dalam surga. Ini asy-syafa'ah li Abi Talib. Yang ketiga asy-syafa'ah li ahlil jannah. Dukhulal jannah. Untuk penghuni surga agar masuk surga. Lihat subhanallah ya. Allah benar-benar kuasa pada saat itu. Ini si fulan sudah ditentukan sebagai penghuni surga. Sudah dapat tiketnya nih. Datang ke pintu surga. Kenapa masuk? Belum dibukakan pintunya. Jadi benar-benar Allah Maha Kuasa. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ati babal jannah fa astaftih." Aku datang ke pintu surga, lalu aku minta dibukakan. Lalu malaikat penjaga surga mengatakan, "Man anta?" Siapa engkau? Nabi Muhammad SAW menjawab, "Muhammad." Kemudian setelah itu, sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu malaikat penjaga surga mengatakan, "Bika umirtu alla aftaha ahadan qablak." Untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan. Siapa aku di sini? Malaikat penjaga surga, penjaga pintu surga. Untukmu wahai Muhammad, aku diperintahkan tidak membukakan pintu ini sebelum engkau. Ini dalil bukti tegas dan bantahan bagi yang mengatakan siapapun apapun derajatnya, siapapun orangnya, bagaimanapun pinternya, bantahan yang mengatakan Nabi Muhammad SAW belum dijamin masuk surga. Aneh. Pernah kalau dengar? Ya, aneh, ini dalil bukti. Jangankan dijamin masuk surga, pintu surga dikhususkan tidak akan pernah dibuka kecuali saat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dibukakan pintu surga. Nah, ini khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada syafaat al-ammah. Ya. Di sana ada syafaat yang umum dimiliki oleh Nabi dan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang beriman. Jadi yang di sini bisa saja selain Nabi. Syafaat yang umum. Bisa saja selain Nabi. Yang kelak memintakan kepada Allah untuk kepentingan ini bisa saja selain Nabi. Ini disebut dengan syafaat apa? Yang umum. Yang pertama, syafaat untuk orang-orang yang dosanya sama pahalanya sama. Pas ditimbang lek-lekan. Lek-lekan paham lah, Ben? Sama nih. Di mana wadahnya? Masuk situ syafaat umum. Di antaranya hadis yang menunjukkan akan hal itu adalah tidaklah seorang muslim, ma min muslimin yamutu syahidalahu arba'una minal muslimin. Tidaklah seorang muslim meninggal disaksikan 40 orang dari kaum muslimin akan kebaikan, maka pasti masuk surga. Asalnya lek-lekan karena ada yang menyaksikan orang baik, orang baik, orang baik, orang baik. Makanya kan kalau sebagian orang yang menyolati, ishadu lahu bil khair, khair. Jadi setelah itu. Padahal kan itu bahasa Arab semestinya dijelaskan. Mohon dipersaksikan mayat ini agar menjadi manusia yang terbaik. Karena kesaksian seseorang terhadap kaum muslimin dengan kebaikan menjadikan dia mendapatkan syafaat. Ya, paham? Apalagi yang menyaksikannya berapa? 40 orang. Tetapi tidak perlu disuruh-suruh. Tidak perlu disuruh-suruh. Jadi
Orang bercerita, itu baik orangnya. Satu lagi bercerita, baik orangnya. Banyak 40. Ya, maka ini namanya syafaatul ammah, yaitu liman tasawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Siapa yang sama dosa dan pahalanya. Yang sama dosa dan pahalanya. Pian mungkin bisa membaca bahasa Arab, pokoknya ikuti umpat dulu aja. Yang sama dosa dan pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah liman dakhalal jannah bi ghairi hisab. Yang masuk surga tanpa hisab. Nah, nanti Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad SAW, ambil dari umatmu man la hisaba alaihim. Ambil dari umatmu masuk ke dalam surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Karena dihisab itu sulit. Ya. Menuqishal hisab faqad halak. Kata Rasulullah SAW. Siapa yang dihisab pasti binasa. Apalagi dihisabnya teliti. Dihisabnya teliti. Pasti binasa. Ayo. Hari ini di mana? Bapak. Kemudian apa yang kamu ucapkan? Pokoknya siapa yang dihisab pasti binasa. Man nuqishal hisab faqad halak. Siapa yang diteliti saat hisabnya pasti binasa. Yang ketiga, lil jahannamiyin. Jahannamiyin. Jadi ada istilah dalam bahasa, dalam hadis, jahannamiyun. Itu orang-orang masuk neraka jahannam. Jahannamiyun ngarannya. Jahannamiyun. Orang-orang masuk ke dalam neraka jahannam. Mereka ini nanti dengan syafaat akan dikeluarkan. Dalam keadaan terbakar, gosong, harang. Dikeluarkan, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Siapa yang bisa mengeluarkan ini? Syafaat. Syafaatnya milik siapa? Nabi dan juga orang-orang beriman. Nabi dan juga orang-orang beriman. Nah, yang keempat, dia ada 5. Syafaat untuk liraf'id darajat, untuk mengangkat derajat di surga. Ya, kita aja di dunia, Pak. Ya, kita kan suka yang lebih tinggi daripada orang lain. Jujur itu manusiawi. Rumah 1 lantai dengan 2 lantai lebih disukai yang 2 lantai. Bagaimana derajat di surga? Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Antara satu tingkatan dengan satu tingkatan itu seperti antara bumi dan langit. Langit yang dimaksud bukan yang kita biru yang kita lihat ini. Tetapi langit yang dimaksud adalah ada bumi, ada bulan, ada matahari, ada planet-planet dikumpulkan dalam satu galaksi disebut dengan Milky Way, galaksi Bima Sakti. Itu nggak tahu apakah itu langit. Ya. Kemudian galaksi yang seperti Milky Way, galaksi Bima Sakti ini miliaran jumlahnya. Apakah itu langit? Allahu a'lam. Nah, ini ngangkat derajat ke derajat yang lain antara bumi dan langit. Langit yang mana? Allahu a'lam. Berarti tinggi jauh sekali. Antara satu dengan satunya. Maka syafaat ini penting sekali. Salah satu yang mendatangkan syafaat ini adalah doa siapa? Anak. Yang mendoakan orang tuanya agar bisa beristighfar untuk siapa? Orang tuanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yuqalu li sahibi
Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang ada diangkat derajatnya di surga. Sampai orang ini heran, amalan saya enggak sebesar ini. Kok bisa diangkat di dalam surga, diangkat di surga, terus diangkat. Kemudian Allah berfirman, bistighfari waladikalak. Dengan istighfar anakmu untukmu. Maka ajari anak-anak pian lancar fasih mendoakan pian-pian orang tuanya agar bisa beristighfar untuk orang tuanya. Kita pun sebagai anak orang-orang tua kita yang sudah meninggal, fasih mendoakan istighfar untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Ya. Yang kelima, para ikhwah, adalah syafaat yang umum yang dimiliki oleh manusia dan juga Nabi Muhammad SAW. Orang yang asalnya masuk neraka, sudah nih dapat tiket neraka. Nih, masuk ke neraka. Kada jadi. Akibat apa? Syafaat. La yadkhulun nar. Padahal sudah ditetapkan dia sebagai penghuni neraka. Nah, ini syafaat yang jelas, yang benar-benar ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, para ikhwah, syarat syafaat ini terjadi. Syarat syafaat ini terjadi. Yang pertama tadi, Allah mengizinkan orang yang memberikan syafaat. Ini Nabi Muhammad, nama lainnya adalah Asy-Syafi'. Allah mengizinkan Asy-Syafi' untuk mendoakan ini. Allah mengizinkan Asy-Syafi' untuk mendoakan ini, namanya Al-Masyfu'. Yang diberi syafaat. Ini yang meminta syafaat. Ini yang diberi syafaat. Syarat pertama agar ini terjadi, Nabi Muhammad SAW atau Asy-Syafi' diizinkan oleh Allah. Itu syarat pertama. Diizinkan oleh Allah. Asy-Syafi' diizinkan oleh Allah. Yang kedua, Al-Masyfu' diridhai oleh Allah. Ya. Diridhai oleh Allah. Jadi pian kalau ingin dapat syafaat harus diridhai oleh Allah. Bagaimana cara diridhai oleh Allah? Satu syaratnya, bertauhid. Itu puncak ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mensyirikkan Allah. Syarat dapat ridha Allah cuma satu, bertauhid. Hidup di atas tauhid, mati di atas tauhid. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala juga meridhai. Tiga, diridhai oleh Allah. Ini Asy-Syafi' diridhai oleh Allah. Kan tadi pemberi syafaat bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja. Orang-orang beriman juga, anak-anak juga yang mendoakan istighfar untuk anaknya harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak akan terjadi syafaat ini. Nah, itu tiga syarat syafaat terjadi. Yang pertama, Asy-Syafi' diizinkan oleh Allah. Yang kedua, Asy-Syafi' diridhai oleh Allah. Yang ketiga, Al-Masyfu' diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwah? Syafaat ini, yang ini baru bisa terjadi jika ada tiga syarat ini. Nah, selesai sudah. Itu pembahasan yang keenam. Itu adalah pembahasan yang keenam tentang syafaat. Ya, tentang syafaat. Insya Allah pada pekan yang akan datang saya akan sebutkan amalan-amalan yang mendatangkan syafaat. Kalau kita kerjakan,
maka kita akan dapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.